Perkenalkan, nama saya Bistepel Joko Sembiring dari kelas E 708 dengan NIM 103012330197. Kami dari kelompok H akan menjelaskan analisa dan eksploratory ukuran tiga jenis tanaman mengkudu. Lanjut. Nah, bagian pertama itu adalah pendahuluan. Jadi keberagaman alam yang ada di Indonesia ini menjadi topik penelitian yang penting untuk dibahas karena ada variasi yang ada dan juga pentingnya peran tanaman terhadap alam seperti itu. Nah, jadi keberagaman karakteristik tanaman itu punya banyak sekali aspek untuk dapat diteliti dan juga dianalisis. Jadi laporan ini menganalisa secara statistik beberapa karakteristik dari tanaman mengkudu, yaitu antara panjang, lebar, dan luas area permukaan pada sisi daun. Jadi inilah gambaran dari ukuran daun dari tiga jenis tanaman mengkudu. Nah, jadi tiga jenis tanaman mengkudu ini yang akan dianalisa adalah Morinda fructus, Morinda royot, dan Morinda citrifolia. Jadi panjang dari lebar daun kami ukur dengan menggunakan penggaris, sedangkan nilai area permukaan daun didapat dari aproksimasi terhadap panjang dan lebar daun. Hasil pengukuran telah dicatat, baru dilakukan dengan pendataan menggunakan Excel dan juga konversi menjadi file bermuat CSV. Lalu dilakukan analisa dan juga eksplorasi data menggunakan RStudio untuk mendapatkan pemahaman dan kesimpulan terhadap data. Nah, jadi inilah gambaran dari daun tanaman mengkudu, Morinda citrifolia. Nah, kita masuk bagian sesi yang kedua itu analisis data. Jadi dari data yang kami bukukan didapatkan jenis data seperti ini. Yang pertama itu adalah deskriptif data. Jadi hasil codingan dari R dan inilah tabel dari mean Q1, Q2, Q3, range, standar deviasi, variasi dan juga jarak jarak kuartil dari ketiga ukuran daun yaitu panjang, lebar dan area. Seperti itu. Nah, baru bagian yang kedua itu adalah visualisasi data. Yang bagian pertama itu adalah box plot. Jadi inilah hasil codingan dari RStudio pada box plot. Dan eh, ini adalah gambaran dari box plot, ya di mana kita melihat bahwasanya untuk panjang panjang daun itu menyatakan karena median yaitu garis tebal itu mendekati Q3 yaitu ke atas, maka dia bisa mengatakan sebagai negatif skewness. Nah, dan juga di situ ada pencilan yaitu ada satu di atas. Nah, dan juga untuk yang lebar daun, dia itu termasuk ke dalam tidak memiliki skewness karena dia berada di tengah antara Q1 dan juga Q3. Serta dia memiliki pencilan. Seperti itu. Begitu juga untuk area daunnya di mana ya ini mendekati Q3 yang dikatakan sebagai negatif skewness. Serta dia juga memiliki pencilan. Gitu. Jadi inilah gambaran dari Bosman. Oke, perkenalkan saya Faras Raya Abdillah dari kelas IF 4708 dengan NIM 1030123000149. Sekarang saya akan melanjutkan ke bagian histogram. Untuk kodenya adalah sebagai berikut. Lalu untuk hasilnya kita mendapatkan tiga grafik yang berbeda. Untuk grafik yang pertama adalah histogram untuk panjang daun. Grafik ini menunjukkan adanya bentuk yang hampir simetrikal secara distribusi, di mana median, mean, dan modusnya berada dalam satu range yang sama. Berbeda halnya dengan dua grafik berikutnya, bisa dilihat bahwa bentuknya lebih ke arah eh, positif skew, positif skew, dengan nilai mean lebih besar dari mediannya dan lebih besar dari nilai modusnya. Oke, boleh lanjut. Lalu di sini juga kita menggunakan grafik scatter plot. Untuk kodenya adalah sebagai berikut. Untuk scatter plot pertama adalah scatter plot hubungan antara panjang dan lebar daun. Bisa dilihat grafiknya menunjukkan grafik yang eh, korelasinya adalah high positif. Lalu bisa dilihat bahwa nilai panjang dan lebarnya saling bertambah secara bersamaan. Oke, boleh lanjut untuk grafik. Untuk korelasinya juga bernilai sekitar 0,7, sudah lumayan tinggi. Lalu untuk grafik kedua adalah hubungan antara panjang dan area daun. Untuk panjang dan area daun bisa dilihat grafiknya lebih linear lagi, dikarenakan nilai panjang daun dan areanya itu bertambah secara bersamaan. Dan juga bentuknya adalah high positive correlation dengan nilai korelasi sekitar, jadi lihat, itu sekitar 0,8.
Oke, untuk grafik ketiga adalah hubungan antara lebar dan area daun, di mana nilai korelasinya lebih tinggi lagi, itu bentuknya adalah high positive correlation, dengan nilai korelasinya bisa dilihat sudah mencapai 0,9. Oke, lanjut. Lalu untuk grafik berikutnya adalah dalam bentuk bar plot atau bar chart. Kodenya adalah sebagai berikut dan hasilnya adalah diperlihatkan perbedaan jumlah jenis-jenis daun yang kita ukur. Dengan jenis Morinda citrifolia memiliki jumlah terbanyak. Lalu yang kedua adalah Morinda royok. Yang kedua itu adalah ya Morinda royok. Untuk yang ketiga ada jenis Morinda fructus. Oke, lanjut. Baiklah, perkenalkan nama saya M. Rifki Zekiasa dari kelas IF4708 dengan NIM 1030123300009. Di sini akan melanjutkan penjelasan yang ketiga yaitu exploratory data, di mana kita membentuk gabungan grafik yang pertama, yaitu gabungan antara scatter plot dan dua density plot, di mana kita menggunakan scatter plot untuk memetakan panjang panjang terhadap lebar ukuran daun, dan density plot untuk panjang sendiri dan lebar sendiri. Terdapat codingannya seperti ini, dan hasil grafiknya itu seperti ini. Kita juga menggunakan color coding kepada tiap jenisnya. Morinda citrifolia berwarna biru, Morinda royuk berwarna abu-abu, dan yang kuning adalah Morinda fructus. Kita dapat melihat bahwasannya terdapat ke density atau kerumunan yang banyak di bagian Morinda royok di sini di tengah. Namun juga terlihat bahwasanya Morinda citrifolia memiliki nilai panjang dan lebar yang tertinggi, diikuti Morinda royok, dan yang terpendek adalah Morinda fructus. Selanjutnya, hasil plottingan gabungan kami yang kedua adalah scatter plot dengan box plot. Seperti tadi, scatter plot adalah panjang terhadap lebar, sedangkan box plotnya adalah panjang sendiri dan lebar sendiri dengan codingan sebagai berikut. Scatter plotnya sama, namun kita menggunakan box plot sekarang. Dapat terlihat bahwasannya median benar-benar terlihat ada di bagian Morinda royok. Di sini juga terlihat skewness dari panjang daun, terlihat sedikit negatif, dan lebar daun terlihat berdistribusi normal. Yang terakhir adalah heat map korelasi. Yang ketiga adalah heat map korelasi, di mana kita menggambarkan korelasi antara area, lebar, dan panjang daun. Kodenya seperti ini. Semakin gelap warnanya, maka korelasinya semakin tinggi, di mana lebar dengan area yang memiliki korelasi tertinggi, diikuti dengan panjang dan area, dan yang terakhir adalah panjang dan lebar. Kita juga memplotting box plot, scatter plot, dan korelasi untuk analisa multidimensi dengan codingan seperti ini. Dapat terlihat bar chart dari panjang, lebar, dan area daun pada diagonal utama. Lalu terlihat korelasinya antara panjang dan lebar itu 0,71, dan scatter plotnya adalah di bagian kiri tengah. Lalu korelasi 0,83 antara panjang dan area. Hasil scatter plotnya ada di bagian bawah kiri. Dan korelasi 0,94 antara lebar dan area, yaitu korelasi yang di bawah tengah. Di sini terlihat hasil analisa multidimensi dari gabungan beberapa plotting grafik kami. Nah, baru kita masuk kepada kesimpulan. Jadi hasil analisa data dengan menggunakan visualisasi dan exploratory statistik ditemukan bahwa panjang, lebar, dan daun itu saling berkaitan dengan korelasi yang cukup tinggi. Jadi kalau korelasi panjang dan lebar itu sekitar 0,7, lalu antara area dan panjang itu sekitar 0,8, dan juga antara area dan lebar itu sekitar 0,9. Nah, ya, dan selain itu, terdapat keterkaitan antara jenis tanaman dengan panjang, lebar, dan area daun. Nah, urutannya daun dari tertinggi hingga terkecil itu adalah Morinda certifolia, Morinda royok, dan Morinda fructus. Nah, maka terdapat bahwasanya jenis tiap tanaman mengkudu itu akan mempengaruhi ukuran daunnya, baik itu panjang, lebar, maupun area, di mana ketiga ukuran tersebut saling berkorelasi positif. Perkenalkan, saya Arven Givari Mahya dari F4708 dengan NIM 103012300337. Nah, jadi kesimpulannya untuk datanya yang didapat dari box plot ialah meannya sebanyak
10,003 untuk panjang daun dan mean 4,634 untuk lebarnya. Lalu kuartil 1, 2, dan 3-nya ialah 7,497, 10,377, dan 12,668 untuk panjang daunnya, dan 3,18, 4,498, 5,951 untuk lebar daunnya. Kedua data tersebut memiliki range di 18,729 dan 13,696. Setelah melakukan analisa data dengan visualisasi dan eksploratory, didapatkan kesimpulan yang jelas panjang, lebar, dan area daun selain berkaitan dengan korelasi yang cukup tinggi, yaitu 1. Panjang lebar, nilai korelasinya 0,710. 2. Area panjang, nilai korelasinya 0,828. Dan yang ketiga, area lebar, nilai korelasinya 0,942. Terdapat juga hubungan antara jenis tanaman dengan panjang lebar dan area daun, di mana urutan daun dengan panjang, lebar, dan area dari tertinggi hingga terkecil adalah 1. Morinda citifolia, 2. Morinda royok, 3. Morinda fructus. Posisi median dari ketiga jenis daun berada tepat di bagian daun jenis Morinda royok. Terdapat beberapa pecilan di daun Morinda citrifolia dan Morinda fructus. Nah, jadi itulah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat dari yang kami jelaskan. Sekian dan terima kasih.